Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. waktunya untuk Ibu Rina dan Bapak Agung. Di sini kami akan menyampaikan mengenai modul ajar berbasis project based learning. Materi meyakini kitab-kitab Allah. Di sini ini nanti untuk proyeknya anak-anak membuat infografis timeline mengenai turunnya kitab-kitab Allah. Itu yang pertama. Untuk asesmennya kami lampirkan asesmen formatif, asesmen sumatif, dan asesmen awal. Untuk asesmen awal ini berupa diagnosis anak, kita menggunakan Google Form. Kemudian untuk asesmen formatifnya, kami menggunakan penilaian keterampilan. Untuk asesmen sumatif, kita menggunakan IC berupa soal sejumlah 5. Teori apa yang melatar belakangi atau menjadikan Bu Nisa akhirnya memilih model ini? Atau secara singkat begini, teori apa yang melandasi modul ajar yang Bu Nisa susun ini? Kami menggunakan teori konstruktivisme, di mana anak-anak diajar untuk lebih aktif dan kemudian pada pendekatan ini juga berfokus bagaimana anak peserta didik itu membangun pengetahuan mereka sendiri sejalan dengan modul PJBL, karena anak terlibat langsung dalam pembuatan proyek sehingga anak-anak mendorong untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kolaborasi bersama teman kelompoknya. Oke. Nah, selanjutnya Bu, untuk tujuan pembelajaran yang tertulis di modul ajar Bu Nisa ini, peserta didik mampu bekerja sama di kelompoknya dalam membuat karya infografis timeline. Ini masuk C berapa Bu? Kalau ini masuk ke C6 karena menciptakan. Makanya Ibu. Berarti sudah termuat atau sudah masuk ke dalam kategori modul ajar berbasis higher order thinking skill ya. Segi tujuan pembelajarannya. Bagaimana terkait dengan implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan juga pelajar Rahmatan lil Alamin dalam modul ajar ini dalam langkah-langkah pembelajarannya? Untuk P5-nya sendiri di situ kan ada berdoa bersama, berarti itu beriman kepada Allah. Kemudian untuk PPRR-nya sesuai dengan informasi di modul ajar itu kan kami menyertakan tatawur wal itikar itu nggih. Itu menurut kami masuknya ke dalam kerja kelompok anak menggunakan karya infografis itu melalui Canva, sehingga anak dituntut untuk lebih kreatif dan inovasi. Demikian Ibu. Oke, baik. Untuk nilai P5 yang berakhlakul karimah? Berakhlakul karimah itu ketika mengucapkan salam, kemudian bagaimana anak berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Kemudian ketika kami menyapa anak-anak nih Bu. Ya. Untuk P5 PPRA, Bu Nisa, modul ajar P5 PPRA-nya ngangkat tema apa Bu? Kami mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan Ibu. Topiknya apa? Topiknya sampahku tanggung jawabku. Apa latar belakang Bu Nisa mengangkat tema itu? Kami mengangkat tema tersebut karena kami ingin peserta didik dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Kebetulan sekolahan kami ini sedang mempersiapkan sekolah adiwiyata tingkat provinsi kebetulan, jadi kami mengangkat tema P5 tersebut. Jadi untuk mendukung itu ya. Untuk nilai PPRA-nya yang diambil apa Bu? Untuk nilai PPRA di sini kami mengambil berkeadaban Ibu. Dan dinamis dan inovatif. Dengan pertimbangan? Dengan pertimbangan nanti ketika kegiatan anak-anak saat mengelola sampah tersebut, terutama sampah botol bekas itu Ibu dapat menjadi hasil karya seperti gaun atau bisa menjadi karya yang lain. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kita beralih ke PTK.
Oke. Ya, Judul bismillah. rencana judulnya apa, Bu Nisa? Untuk judulnya sesuai dengan arahan Bu Rina kemarin ya, itu upaya peningkatan hasil belajar materi meyakini kitab Allah melalui model pembelajaran problem based learning kelas 8F SMP Negeri 3 Karangrayung tahun pelajaran 2024-2025. Variabel, bisa dijelaskan variabel X-nya mana, variabel Y-nya mana? Untuk ngecek benar-benar paham nggak? Untuk variabel X-nya di sini kami ini Bu, hasil belajar itu ya, peningkatan hasil belajar. Dipastikan. Untuk rumusan masalahnya seperti apa? Untuk rumusan masalahnya bagaimana meningkatkan hasil belajar materi meyakini kitab Allah melalui model pembelajaran problem based learning kelas 8F SMPN 3 Karangrayung tahun pelajaran 2024-2025. Jadi benar menggunakan model problem based learning, Nggih. tidak project, Betul. meskipun modul ajarnya pakai project. Nggih. Apa pertimbangannya kok berbeda? Pertimbangan kami itu ini Bu, setelah kami menyampaikan materi tersebut, anak-anak itu masih kesulitan dalam memahami materi mengenai meyakini kitab Allah. Ini kita lihat itu setelah ulangan hanya 5 anak yang sesuai dengan KKTP yang kami sediakan. Sisa dari 31 peserta didik, sedangkan sisanya itu masih di bawah KKTP. Oke, baik. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Penasaran, kan kitab-kitab Allah itu yang wajib diketahui ada berapa, Bu? Ada 4, Bapak. 4. Nah, yang umat Islam. Umat Islam itu kitab Al-Quran. Yang dipakai sehari-hari. Nah, 3 kitab yang lain itu kan mutu strateginya dengan supaya mereka mengimani semua itu seperti apa? Pada konteks sekolahnya dengan pada konteks sekolah kami kebetulan kan dari kelas lain yang buatan saya ampuh ini kan ada yang non muslim kebetulan. Nah jadi kami mempunyai sedikit ide anak tersebut nanti kita datangkan ke kelas yang kita ampuh, terus menjelaskan apa sih yang ia pelajari melalui kitabnya tersebut. Kebetulan anak tersebut itu beragama Kristen, Bapak, demikian. Sehingga ada gambaran sedikit lah mengenai anaknya untuk menambah itu. Kitab yang lain bagaimana? Coba kitab yang lain. Untuk kitab yang lain mungkin kami bisa mencarikan melalui media elektronik. Karena sudah pernah dilakukan berarti mereka akhirnya mengimani atau tidak? Ya, mengimani. Oh ternyata ini ya Bu ya. Ini dari pendapat ketika kami selesai mengajar ya Bapak ya. Anak-anak kan saya tanya bagaimana nih? Ternyata ini ya Bu, selain Al-Quran itu ada kitab yang terus Bu. Zabur, Injil itu berarti kalau kita mengimani itu harus bagaimana Bu? Cukup kita percaya saja bahwa memang kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah hanya untuk umatnya Nabi tertentu saja, tidak seluruh manusia di alam ini. Seperti itu kami menjelaskannya. Yang nomor 10. Yang nomor 10. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha Tosim Mim Tosin Yasin Waqala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Oke, menulisnya amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini apa ya? Ya, coba kelihatan enggak ya? Kelihatan benar. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Sebentar, saya foto dulu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih dan juga Bu Nisa. Sukses dan semangat selalu. Ya, amin. Terima kasih.